Belum lama diisukan selingkuh, kini muncul sosok istri Kuat Maruf beberkan fakta mengejutkan. Suara Bandung Barat.id, hingga kini, kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di tangan Ferdy Sambo belum terungkap secara jelas fakta dan kebenarannya. Bahkan isu-isu liar pun bermunculan, mulai dari perselingkuhan Kuat Maruf sebagai sopir pribadi dengan atasannya Putri Chandrawati, hingga dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati dengan Brigadir J sampai Ferdy Sambo tidak mengakui atas penembakan yang terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Baru-baru ini terungkap Om Kuat alias Kuat Maruf itu ternyata hampir mati di tangan Brigadir J. Nyawa dari Kuat Maruf alias Om Kuat terselamatkan berkat Bribka RR alias Bribka Riki Rizal dan Baratu Prayogi. Hal tersebut terungkap melalui rekonstruksi pembunuhan Brigadir J dan kesaksian Bribka RR. Dalam kesaksian Bribka RR yang telah disampaikan pengacaranya, Erman Umar dikutip dari suara.com pada 13 September 2022. Di mana Bribka RR sempat telah menyembunyikan senjata panjang dan pendek Brigadir J yang terletak di kamar ADC lantai 1 dipindahkan ke kamar anak Ferdy Sambo yang berada di lantai 2. Hal tersebut dilakukan Bribka RR sebelum memanggil Brigadir J karena sempat dipertanyakan oleh Putri Chandrawati. Putri Chandrawati juga sempat bertanya, "Yosua di mana?" kepada Bribka RR dan Putri Chandrawati juga meminta untuk bertemu dengan Brigadir J. Erman Umar mengungkapkan, Bribka RR atau Bribka Riki Rizal pun bertanya ke Putri Chandrawati mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Putri Chandrawati tak menjawab pertanyaan tersebut dan menanyakan posisi Yosua di mana. Sebelum memanggil si Yosua, Riki Rizal berinisiatif untuk mengamankan senjata bersama Baradae yang berada di kamar ADC lantai 1. Senjata berupa senjata panjang dan senjata pendek tersebut langsung diamankan ke kamar anak Sambo di lantai 2. Bribka Riki takut apabila tak diamankan akan digunakan Yosua karena sempat dihalangi Kuat menggunakan pisau, ujar Erman menuturkan pengakuan Riki. Barulah kemudian si Riki turun dan mencari Yosua yang kemudian ditemukan sedang berada di depan rumah. Riki pun juga sempat bertanya ke Yosua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun si Brigadir J mengaku tidak tahu alasan Kuat tiba-tiba marah kepadanya. Kemudian, Riki membujuk Yosua untuk bertemu dengan Putri Chandrawati karena diminta langsung. Selang beberapa lama, Brigadir J akhirnya pun mau untuk bertemu Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Sampai di kamar 2, Yosua duduk di bawah lantai dan Putri tiduran di kasur. Bribka Riki menunggu di luar kamar. Pembicaraan antara Yosua dan Putri Chandrawati tidak terdengar oleh Bribka Riki, imbuh Erman. Pertemuan Brigadir J serta Putri Chandrawati itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Setelah Yosua keluar dari kamar, Bribka RR juga sempat menanyakan kembali mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Brigadir J lagi-lagi tak memberikan penjelasan. Seusai kejadian, Yosua kemudian tidur satu kamar bersama Baradae. Sedangkan Riki dan Kuat tidur di ruang tengah memakai kasur lipat. Samping itu, keselamatan Om Kuat alias Kuat Maruf pun tak terlepas dari peran Baratu Prayogi. Peran Baratu Prayogi terungkap usai rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada Selasa, 30 Agustus 2022. Baratu Prayogi merupakan salah satu ke-8 ajudan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sebelumnya, dikutip suara.com pada rekonstruksi tersebut akhirnya terungkap alat bukti yaitu 2 belah pisau. Pisau itu merupakan milik dari Om Kuat alias Kuat Maruf. 2 belah pisau tersebut awalnya dipegang oleh Kuat Maruf, lalu diserahkan kepada salah satu ajudan Ferdy Sambo yang bernama Baratu Prayogi. Kuat Maruf menyerahkan si pisau dan HT kepada salah seorang ajudan Ferdy Sambo bernama Baratu Prayogi tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa adegan menyerahkan pisau itu terungkap saat rekonstruksi pada adegan ke-74. Saat itu KM atau Om Kuat sedang berdiri di samping ajudan Ferdy Sambo. Lalu terdengar seorang penyidik sedang menyampaikan pada adegan ke-74 KM atau Kuat Maruf alias Om Kuat menyerahkan pisau dan HT kepada Baratu Prayogi. KM atau Kuat Maruf alias Om Kuat pun juga terlihat melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan penyidik dengan benda yang berwarna hitam menyerupai pisau. Terkait hal itu, Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan bahwa pisau itu merupakan barang bukti yang memiliki kaitannya dengan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang, kata Andi kepada wartawan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan,
Selasa 30 Agustus 2022, dikutip di suara.com pada Rabu 31 Agustus 2022. Menurut Andi, pisau itu digunakan oleh penyidik untuk rekonstruksi. Dirinya menyebut ada peristiwa adegan melibatkan pisau tersebut di Magelang. Pada saat ada kejadian, terdapat peristiwa sehingga itu digunakan di Magelang, lanjutnya. Akan tetapi, Andi tak menjelaskan peristiwa apa yang dimaksud sehingga Kuat Maruf menggunakan pisau itu. Yaitu, peristiwanya apa ya nantilah, tandasnya. Dapat disimpulkan dari rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang juga ditayangkan di Polri TV itu. Adegan ranjang Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J. Adegan di ranjang Putri Chandrawati tertuang dalam SP3 laporan istri Ferdy Sambo. Johnson Panjaitan telah membongkar SP3 laporan istri Ferdy Sambo, hingga terjadi pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Dalam laporan Putri Chandrawati dijelaskan soal pelecehan seksual hingga Brigadir J mengancam menggunakan senjata api atau pistol. Di samping itu, terpisah Susi dalam bap-nya mendengar suara desahan dari kamar Putri Chandrawati. Dalam isi SP3 laporan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual yang dialaminya. Isi SP3 laporan Putri Chandrawati juga mengungkapkan detail adegan kamar istri Ferdy Sambo itu dengan Brigadir J. Tak hanya itu, Putri Chandrawati dalam SP3 tersebut mengaku bahwa dirinya diancam Brigadir J. Brigadir J pun disebut meraba bagian intim Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo. SP3 laporan dari istri Ferdy Sambo itu dibongkar oleh Johnson Panjaitan. Johnson Panjaitan pun kembali membongkar SP3 laporan istri Ferdy Sambo, hingga terjadi pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Dalam kejadian yang ada di Magelang terdapat 5 orang yang terlibat diantaranya Brigadir J, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Baradae dan Susi. Komnas HAM pun secara terbuka menyebut mendiang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menggendong Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, ada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rianjajadi, secara resmi menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3. Laporan itu dihentikan setelah Polri melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti. Temuan Komnas HAM terkait pelecehan seksual itu lalu mendapat tanggapan dari pihak Brigadir J. Sebagai kuasa hukum dari keluarga Yosua, Johnson Panjaitan menyebut, saat pihaknya melapor ke Kabarskrim Polri. Putri Chandrawati telah membuat laporan atas dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3 dan percobaan pembunuhan. Dan dengan tegas pihak Polri menyatakan tidak ada tindak pidananya, kata Panjaitan dalam acara di ALC. Anehnya, dalam soal peristiwa di Magelang, tidak ada laporan, tiba-tiba diungkapkan Komnas HAM. Tak ada pelaporan, tiba-tiba muncul. Jika dilihat dengan sungguh-sungguh, maka berkasnya hancur, tegas Panjaitan. Panjaitan mengatakan, pihaknya berposisi sebagai pro justitia, tambah Panjaitan. Menurutnya, bahwa jika memang sungguh-sungguh ya pro justitia. Walau mengelak bahwa hal itu peristiwa tanggal 7, tetapi harus melihat laporan Bu Putri, kata pengacara keluarga Brigadir J itu. Panjaitan pun mengaku, sudah memiliki SP3 laporan Putri Chandrawati. Berikut adalah isi SP3 laporan Putri Chandrawati yang dibacakan J. Panjaitan, yang dikutip melalui YouTube TV Onews 6 September 2022. Pada saat hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 17 di Kompleks Duren 3. Bermula saat ketika korban sedang berada di dalam kamar. Dalam posisi terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pelaku, Brigadir J, masuk dan langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara korban. Kemudian si korban, Putri Chandrawati, kaget, dan langsung berteriak tolong, tolong, tolong. Namun si pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api ke kepala korban. Korban yang merasa ketakutan itu, kembali berteriak dengan kalimat tolong, tolong, tolong. Pelaku langsung keluar dari kamar korban. Akibatnya korban hingga merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Di samping kejadian mengejutkan itu, anggota Komisi 3 DPR Dipo Nusantara mengatakan, narasi dugaan kekerasan seksual dalam peristiwa pembunuhan Yosua memang sulit diterima. Karena, Polri jelas-jelas sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Di dalam berita acara pemeriksaan, BAP, konfrontasi Putri terkait dengan narasi pelecehan seksual tersebut.
Dalam BAP tersebut, Putri Chandrawati menceritakan kejadian di Magelang pada 7 Juli sekitar pukul 18